bagaimana Bluebird itu staying relevant to the ever-changing mobility needs. Berbagi bahagia itu Bluebird. This is the tagline yang kita canangkan sekarang karena Bluebird, nama Bluebird sendiri itu ceritanya adalah burung pembawa kebahagiaan. Selamat datang di podcast Cerita Industri, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot dengan para insinyur teknik industri Indonesia yang sudah berkarir di berbagai bidang. Saya Faisal, host di episode kali ini, dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, Pak Adrianto Djoko Sutono atau Bang Andre, Direktur Utama PT Bluebird Tbk. Selamat pagi, apa kabar Bang? Selamat pagi, kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Andre, kalau nggak salah nih, akhir bulan lalu kan baru jalan-jalan tuh ke Asia Executive Summit. Boleh share sedikit kah kira-kira insight apa aja sih yang didapatin dari Asia Economic Summit-nya? Asia Summit bulan lalu ya. Iya. Bang Andre sempat di situ kan sebenarnya sharing what is about digital transformations gitu ya. Yep. Bluebird sebagai salah satu perusahaan yang dianggap berhasil melakukan digital transformations. Tapi memang digital transformations itu kan it's about process ya. Betul. Jadi di situ saya sharing bahwa it's once you start digitalizations, you cannot stop gitu. And be careful sama bagaimana mengadopsi apa yang digitalize. Saya sharing di situ mengenai challenge-nya, apa yang pernah kita salah terapkan, apa yang kita tetap lanjutkan, karena ya tadi kan ngomong-ngomong soal teknik industri gitu ya, kita kan is about iterasi how Betul. to always make it better gitu ya, improvements by process. Jadi di digital transformation itu juga saya sharing bahwa ya Bluebird melakukannya sebagai proses yang continuity-nya ya terus akan berlanjut gitu, bukan berarti kita sudah terapkan lalu nggak ada review lagi, tapi itu jadi selalu menjadi iterasi yang selalu berkelanjutan lah intinya. Nanti kita akan masuk ke sana, Bang Andre. Lebih banyak soal digital transformation dan bagaimana Bluebird menghadapi tantangan-tantangan digital. Tapi sebelumnya saya izin kilas balik dulu. Kilas balik. Ke masa kuliah Bang Andre. Mungkin kalau misalnya Rada boleh. lupa tuh, udah lama soalnya. Mungkin kalau boleh cerita sedikit gimana sih sebenarnya dulu memutuskan untuk berkuliah di Teknik Industri ITB? Karena saya tahu ayah Bang Andre kan sebenarnya dari sekolah medis, kakek di bidang hukum. Yes. Gimana akhirnya bisa end up di bidang teknik industri? Ya memang kakek nenek saya almarhum itu kan semua profesor dan ahli hukum ya. Kebetulan lalu generasi berikutnya dokter-dokter gitu. Jadi bapak saya juga dokter. Tapi kebetulan di generasi saya banyaknya engineer memang. Jadi setelah itu generasi ketiga, angkatan saya dan sepupu-sepupu itu hampir semuanya engineer. Saya kebetulan kan termasuk yang muda ya di keluarga, di sepupu-sepupu juga. Jadi kakak saya juga TI, dan dia sharing TI itu belajar apa sih gitu kan. Ada engineer mindset-nya, pola pikirnya, iterasinya, lalu ada manajemennya juga. Jadi saya pikir memang ya, I think I'm quite interested to have both gitu. Makanya ngambil teknik industri. Jadi karena ada sisi engineering-nya, engineering mindset-nya, sama ada sisi semacam kayak manajemennya gitu. Di marry keduanya akhirnya jadi teknik industri gitu. Terus setelah menjalani kuliah itu, Bang Andre menemukan apa yang dicari gak? Kayak learning-learningnya gitu di teknik industri? Ada yang iya, ada yang enggak sih. Apa beberapa yang mungkin paling keinget gitu? Paling keinget waktu kuliah di TI? Waktu kuliah di TI? Kalkulus. Karena nggak lulus. Itu dosennya nulis pertanyaan di papan pakai bahasa Rusia. Menurut saya sih a bit awkward sebenarnya. Dia menunjukkan bahwa dia kuliah di Rusia lalu pakai bahasa Rusia. Tapi that's probably ya saya pikir lucu-lucuan lah ya dari dosennya. Itu tapi jadi ingat terus. Kalau dari konteks materi banyak sih sebenarnya. Operation research, gambar mesin juga saya suka juga gitu ya. It's very technical. Statistics. Ada programming juga kan, lupa sih udah namanya apa ya dulu ya, yang ada programmingnya. Pokoknya ada lab juga kan di TI. Ya kan, labnya apa tuh namanya ya? LSIK. Nah iya itu. Betul. Itu juga programming cukup tertarik sih dengan programming juga. Jadi memang mix di
TI itu ternyata cocok sih buat saya. Karena banyak ngambil beberapa topik yang nggak selalu mengenai engineering side gitu ya. Betul. So ya, alhamdulillah lulus. Mungkin dosen yang nggak mau ngeliat saya lagi, jadi disuruh lulus aja tuh. Saya sangat setuju soal kalkulus, Bang. Gitu ya. Saya dulu juga stay di kampus lebih lama karena harus remedial. Harus remedial. Iya. Tapi setelah lulus dari kuliah, Bang Andre langsung melanjutkan di PT Bluebird dan mengawali dengan di tim SAP tahun 2003 kalau nggak salah. Iya, sebenarnya waktu lulus tahun 2000 langsung masuk pas kebetulan mid year itu ada rekrutmen manajemen trainee. Jadi tahun 2000 masuk sebagai manajemen trainee, November lulus. So November ini saya 25 tahun udah di Bluebird kan berarti. Oh wow. Karena dihitungnya bukan pas masuk awal, begitu lulus MT baru dapat NIP karyawan tuh. Jadi November hitungannya. So dari situ masuk manajemen training, lulus jadi assistant manager. Tahun depannya saya ngambil MBA di Amerika, balik lagi 2003 karena lagi implementasi SAP, ERP. Waktu itu MBA-nya majornya juga MIS, Management Information System. Jadi masuk tuh? Iya, jadi nggak tahu kebetulan, nggak tahu apa ya. Pokoknya pas lulus, pas lagi baru mau implement, jadi saya balik lagi ke Bluebird, langsung masuk di tim implementasi SAP. Nah dari situ baru dari Asmen, sempat jadi IT manager juga, baru pindah lagi ke operations. Nah dari operations sudah terus tuh, di operations terus sampai jenjangnya jadi kapul 7 tahun, pindah-pindah, baru pindah ke pusat. Tapi nggak, ya luckily karena saya juga diberikan tugas tambahan. Jadi kerjanya bukan hanya di pool, kalau udah siang sore itu kerjanya di head office gitu, ada aja dikerjain kan. 2008 juga dipercaya pegang company baru yang baru mau dibikin namanya grup. Jadi saya pegang itu, gagal, dikasih kesempatan kedua, acquire company, terus baru ternyata bisa. Oke, so a lot learningnya yang cukup mix lah. Ya sama kayak kuliah aja, belajarnya kan banyak kan, cuma satu mata kuliah. Betul. Jadi ya itu sih pengalaman dulu. Satu hal yang saya penasaran banget Bang Andre, karena saya tahu ada sebagian orang yang memilih untuk tidak melalui jenjang tertentu, tapi misalnya langsung masuk HO atau misalnya langsung mengambil posisi-posisi yang manajemen strategis gitu. Tapi Bang Andre perjalanannya berbeda nih, dari bawah nyobain berbagai rasa dan berbagai posisi yang berbeda gitu. Boleh tahu nggak sih sebenarnya apa pengalaman-pengalaman ini yang membentuk Bang Andre sebagai seorang leader gitu? Iya pasti ada manfaatnya. Saya pikir nggak ada yang salah dan benar. Memang dari sisi family, waktu pada saat itu memang sudah menentukan bahwa we want the company to be run professionally. Okay. Jadi pada saat itu kan sudah terjadi journey ya. Family udah banyak yang masuk. Again saya salah satu yang cukup muda gitu umurnya. Jadi late joining the company. Jadi ya kakak sepupu saya udah membentuk suatu visi what's the next, how to join the company gitu. Yep. Makanya itu diterapkan mulai di saya gitu. Jadi saya sama sepupu-sepupu saya yang lebih muda semua ngikutin proses yang sama. Walaupun yang lain pun yang lebih tua juga nggak tiba-tiba di atas, ada yang iya ada yang enggak. Nah itu tergantung zamannya tuh. Size company-nya kan juga growing ya. Jadi pada saat saya join sama yang lain yang lebih tua join itu kan size-nya juga beda. Jadi pola pikirnya juga berkembang menjadi suatu journey yang tadi itu kesimpulannya adalah family itu setuju bahwa it has to be a professionally run company. Maka segala sesuatunya family atau bukan ya going through the same process. Dan kalau saya merasa karena perusahaan Bluebird ini kan it's about human ya, human service. Jadi memang dari awal founder itu selalu walaupun yang kakak-kakak saya, sepupu saya posisinya nggak mulai dari manajemen training, tapi mereka juga terjun ke lapangan gitu. Karena itu sesuatu yang memang required, bukan hanya family, tapi everyone. Bahkan akhirnya kita tetapkan bukan hanya di manajemen turun ke lapangan, tetapi nyetir taksi juga gitu. Oh iya. Itu semua middle management wajib secara berkala untuk narik taksi.
atau boleh narik yang lain, mau bis juga boleh. Kita kan sekarang divisinya bukan hanya taksi ya. Betul. Ada rental car. Ini sekarang lagi banyak yang pada narik Golden Bird nih di manajemen karena ya kita selama beberapa tahun terakhir kita mendrive non taksi bisnisnya di Bluebird. Jadi semakin banyak sekarang manajemen yang justru perlu mengalami apa yang dihadapi oleh pengemudinya yang non taksi. So we can serve them better. Tujuannya hanya itu. Kalau kita walk the talk, then we can relate. Satu frekuensi nih, kalau ngomong kita membangun sistemnya, kita membangun insentifnya, kita membangun apa itu bisa lebih satu frekuensi sama yang melakukan. Jadi drivernya ada outlets itu kan di-run oleh our staff juga. Betul. Staff dan manager dan lain-lain. Jadi kita juga harus berada di sana ngeliatin apa yang mereka lakukan sehingga sistem yang kita build itu kena gitu sama apa yang mereka membutuhkan, bukan hanya mendengarkan mereka ya, mendengarkan mereka udah pasti, tapi kita ngelakuin sendiri, bener nggak sih ini udah efektif efisien nih. Ya kalau sekarang retail ya customer end to end itu kan udah pakai apps, tapi staff reservasi kita atau outlet kita kan juga sebenarnya udah pakai apps gitu dia. Nah ini kan juga harus kita pastikan UI UX-nya juga sesuai dengan kecepatan, ketepatan dan reliability yang diperlukan. Jadi kayak gitu-gitu. Prinsipnya memang dari founder sudah, karena foundernya dulu kan pada narik juga. Betul. Jadi buat mereka the nuts and bolts itu mereka udah sangat kuat kan ya. Jadi inginnya semua manajemen itu juga mengerti lebih banyak di garis paling depan tuh apa yang dihadapin. Betul. Ada cerita menarik nggak Pak dari dulu mungkin ketika narik atau jadi kapul gitu, cerita-cerita yang keinget membekas terus sampai sekarang? Ada, memang jadi pengemudi taksi itu atau apapun itu kadang-kadang pengemudi angkutan umum lah ya. Iya. Kadang-kadang mesti buka telinga tapi tutup telinga juga. Karena penumpang tuh ngomongnya bebas banget. Cerita-cerita dari bener-bener bebas banget itu, kalau kupingnya panas sih bisa kacau. Tapi ya itu memang pengalaman sih. Ya kita harus selective hearing gitu ya. Betul. Apa sih antara dia ngobrol dengan ngajak kita ngobrol itu kan sebenarnya kita harus aware, tapi nggak bisa selalu harus dengerin gitu, karena yang diomongin nggak selalu urusan yang open gitu. Kadang-kadang terlalu private sebenarnya tapi diomongin aja, karena buat mereka it's maybe that's the perks of going with the taxi kan, karena the driver is not your driver. Betul. Jadi ngomong apapun kasarnya nggak terlalu kenal gitu kan. Jadi lucu sih cerita-cerita di situ. Pengalaman juga diomelin karena salah jalan. Waktu zamannya belum ada Google Map lah ya, belum ada Maps, navigasi, kan kita masih pakai buku peta waktu itu. Jadi pengalaman itu juga lumayan. Nah makanya adopsi teknologi itu cukup sering kita lakukan sebenarnya, karena melihat dari hasil observasi dan melakukan itu kita jadi aware pada saat ada teknologi baru mana yang harus kita adopt, mana yang harus kita adopt dan relevan terhadap kebutuhan driver atau staff frontliners dan juga customer terutama. Nah itu sih yang saya pikir pengalaman baik, dan yang pasti jadi pengemudi taksi itu memang tidak mudah. Keluar pool aja harus decide, keluar belok kiri atau belok kanan. Itu udah decision pertama tuh. Oke. Nah sekarang kita punya teknologi. Jadi kita udah buat di driver apps kita, di driver apps Bluebird itu ada namanya potensi order. Potensi order? Ada aplikasi, jadi judulnya potensi order. Kalau diklik mereka akan buka peta, di situ ada hexagonal. Oh kayak heat map gitu, heat map di Jakarta. Di sini kelihatannya ada demand lebih banyak, mereka bisa datang. Exactly, it's a heat map of orders. Predictions dari past transactions sama current live data. Oh, mau advance sekali. Ya, karena tadi kan itu, kalau udah merasa yang narik, belok kiri atau belok kanan aja itu pertanyaan. Betul. Begitu udah belok kiri dapat tamu, begitu tamu turun, saya kemana lagi nih? Betul. Mau nunggu di bandara atau nunggu di hotel gitu kan? Akhirnya kan gitu. Perlu super experience untuk bisa, oke, kalau di daerah sini kemana, jam segini di mana, itu kan perlu sangat experience. Makanya kalau dengan teknologi kita pilih langsung, oke, ini ada datanya banyak so kita inject ke dalam sistem AI generated predictions lah ya. It's not 100% accurate,
targetnya 70-80% akurat aja udah bagus. Karena it's actually from data and predicting the demand. So itu salah satu solusi karena kita ngerasain tuh driver tuh harus milih loh setiap kali selesai atau baru memulai. So kita kasih itu. Wow, ini saya jadi ingat kata-kata Bapak di Asia Economic Summit yang Bapak bilang kayak we have so many data, sometimes kita nggak selalu bisa memproses semuanya. Jadi kita perlu mikir mana yang akhirnya bisa digunakan untuk generate insight di sana. Yes. Ya. Yeah. Kok denger? Emang datang ya? Saya lihat beberapa cuplikannya Pak dari event-nya. Ya. Kita blessed with a lot of data zaman sekarang, apalagi kalau udah digitalized. Yep. Tapi benar-benar harus memilah dan memilih how to make use of it. Karena terlalu banyak data yang kalau memilahin juga nggak sinkron gitu ya, nggak cukup kaya juga atau terlalu banyak pertimbangannya juga akhirnya kurang efektif gitu. So that's the challenge with digitalized informations. Betul. Saya izin tarik sedikit kalau kita ngomong digital, sekitar kurang lebih tahun 2016-18 di mana ride hailing aplikasi itu baru pertama kali muncul dan booming di saat itu. Di masa itu saya ingat banyak pertanyaan untuk Bluebird, bagaimana cara Bluebird bisa survive, istilahnya berkompetisi dengan ride hailing yang harganya pada saat itu orang-orang semua kan selalu kayak bukan mempertanyakan, tepatnya sudah mengkategorikan bersama yang sudah collapse kan. Betul. Ya, apa-apa, that's a challenge. Actually that's a good review sih. Karena itu jadi konsepnya mungkin saya jawab ada dua hal. Satu, dari pengalaman itu doesn't matter apa yang kita lakukan. Kadang-kadang persepsi itu lebih kuat terhadap di luar. Yep. And we don't have to fight the perceptions. We just have to keep on doing. Yep. Kalau memang kita melihat bahwa kita sudah melakukan atau kita bisa melakukan lebih baik. Yep. Tahun 80-an kita sudah computerized. Yeah. Terkenal kalau nelfon Bluebird tuh enak, cuma tinggal kasih tahu nomor telepon, data udah ada. Yep. Ya, itu kan udah digitalized berarti. Bahkan kita udah pakai GPS itu tahun 2000. So we are actually already using technology way advanced dari others, tapi teknologinya beda. Yep. Tadi konteksnya 2016. Tahun 2011 kita udah punya aplikasi sebenarnya. Tapi kan nggak ada yang ingat. Mungkin jarang yang ingat. Yeah. Yang ingat mungkin yang pada saat itu sudah pakai BlackBerry karena aplikasi kita BlackBerry. Jadi kalau yang udah pakai pasti udah cukup berumur tuh. Kalau ada yang masih ingat, ada yang ingat. 2011 kita sudah launch aplikasi pemesanan taksi berbasis BlackBerry. Lalu yang kedua, kita bangunnya iOS. Nah ini blindsided. Pertama terlalu cepat di zamannya. Kedua blindsided. Ternyata teknologi yang kita adopt platformnya not the biggest. Pada saat retail masuk, aplikasinya base Android langsung. Betul. Itu yang pertama. Kedua, bisnis modelnya beda. Jadi kita belajar dari situ dan kita melihat kenapa akhirnya kita bisa relaunch tadi kan. Kita berarti ya kebetulan BlackBerry-nya collapse juga kan. Betul. Jadi kita dengan cepat kita punya percuma ngasih tahu semua orang bahwa kita punya karena ada platform juga collapse. Tiba-tiba dalam waktu 2 tahun orang semua switch dari BlackBerry ke yang lainnya, ada yang ke Android, ada yang ke iOS. So, kita juga kenapa kita bisa adopsi cepat juga ya karena backbone-nya sudah ada. Kita sudah adopsi teknologi backbone-nya sudah ada, dispatching-nya sudah digitalized dan lain-lain. Ini is a matter of platform di connect yang baru. Itu salah satunya kenapa mungkin kita dianggap cukup cepat. Ya, karena memang sudah backbone digitalized teknologi gitu ya? Sudah ada. Tinggal platform depannya yang kita switch dan ganti dan kita belajar dari yang lain. 2011 kita nggak ada benchmark. Gimana sih buat aplikasi taksi, pesan taksi gitu, nggak ada benchmark ya. Begitu yang lain masuk 2014 kan yang pertama kali masuk. Persis setelah kita IPO ada yang masuk gitu, lucu juga sih. Tapi anyway, kita jadi belajar malah. Dan customer kan memvoice out, Bluebird aplikasinya udah di-update sih, tapi nggak sebagus yang ini gitu. Jadi kita belajar malah. Ternyata customer banyak yang mau ini, banyak yang mau itu. Maunya begini, maunya begitu. Ya akhirnya kita belajar cepat dan harus cepat dan banyak mengupdate ke sana. Yang awalnya biasanya kalau new technology itu kita outsource. Kalau sekarang udah 99% udah dibuat in-house. In-house. Dari tahun 2017 lah
mulai full in-house sampai dengan sekarang sih. Kecuali nanti teknologi baru lagi apa, biasanya kita belajar dulu, nanti baru bikin in-house. Jadi semua IT yang ada di kita selain softwarenya mungkin yang pasti kita bayar, tapi kita build in-house. IoT yang ada di taksi itu sendiri pun juga kita build in-house, termasuk mendesain hardware dan lain-lain. Itu sih, jadi memang benar-benar buatan kita tuh. Satu hal yang menarik buat saya, particularly terkait ride hailing ini Pak, adalah at some point in time, Bluebird akhirnya bekerja sama dengan aplikasi ride hailing supaya bisa membuat customer bisa pesan Bluebird melalui aplikasi ride hailingnya. Saya penasaran sebenarnya dinamikanya gimana pas waktu itu, keputusan bisnisnya kayak oke, daripada kita selalu kompetisi, mungkin ada saatnya kita kolaborasi juga gitu. Gimana sih Pak mungkin thinking proses sedikit di balik decision itu kalau boleh tahu? Ya tadi itu benar, nggak selalu harus kompetisi itu diatasin dengan direct gitu ya. Direct competition. Bisa juga dengan kolaborasi gitu. Itu pemikiran basicnya. Kedua, tadi ada persepsi bahwa ya walaupun kita sudah buat, dianggap tidak pernah cukup bagus gitu ya. Karena yang satu mungkin jauh lebih advance, yang lainnya kita akuin aja oke. Kalau dia lebih advance, kita ada aja di aplikasi dia. Dan anyway, strategi kita kan sangat beda. Kalau yang kompetitor tech company kan mereka super apps-nya itu kan yang dimajukan. Betul. Kalau kita kan sebenarnya the same platform, tapi kita tidak mengutamakan bahwa ini harus jadi super app satu-satunya. Betul. Kita justru membuat platform digitalnya Bluebird itu menjadi istilahnya agnostic of demand. Oke. Dari manapun demand itu datang, termasuk dari kompetitor ya nggak apa-apa. Gitu. Karena kan kompetitor juga punya isu yang lain ya. Betul. Saat itu mereka butuh capacity, supply ya, dan kita punya supply-nya. Jadi it's a collaboration yang win-win sih sebenarnya buat dua. Kalau nggak win-win kan nggak ketemu. Betul. Atau nggak akan langgeng lah ya. I see. Nah kalau kita bawa ke masa sekarang dan terkait dengan kompetisi juga, saya rasa kami konsumen-konsumen lain menyadari bahwa ada kompetitor yang datang taksi listrik dari negara lain. Mungkin Bapak boleh komen sedikit ya kira-kira strategi apa sih yang sekarang sedang dijalankan oleh Bluebird untuk bisa menghadapi kompetisi tersebut? Kita selalu mereview setiap kali ada kompetisi itu what's our value propositions, apa yang berbeda dengan kompetitor, right? Jadi not merely karena jenis kendaraannya, maybe that's one of the value, tapi the holistic of value propositions yang Bluebird selalu canangkan is about quality delivery. Yep. Jadi kita tetap fokus di situ. That's still the main strategy dan value yang kita nggak akan tinggalkan gitu. Bukan kedua juga harus sustainable business kan. Persis sama seperti tadi berbicara mengenai aplikasi. Bluebird sudah punya aplikasi 2011, lalu yang lain tiba-tiba masuk massive, lalu kita adjustment. Ya kira-kira iterasinya akan sama. Pada saat kompetisi dulu dengan normal ya, normal tanda kutip taksi bisnis, juga bisnis model pun kita review. Kan dulu kompetitor utama kita bisnis modelnya beda. Mereka setoran, kepemilikan taksinya. Akhirnya Bluebird sistemnya komisi dan bukan kepemilikan. Kita mau switch ke setoran nggak? Nggak, karena buat kita itu bisnis model yang sangat berbeda. Kontrol mengenai performance itu akhirnya nggak terukur. Jadi kita tidak memilih itu. Itu business models, analitik. Tetapi kepemilikan, why not? Akhirnya kita launch tuh pada saat itu. Ada opsi driver Bluebird untuk bisa masuk ke program kepemilikan. Tapi the whole basic sistemnya semua tetap sama. Sistemnya tetap komisi dan lain-lain. Dan itu akhirnya nggak semua juga toh driver yang mau punya mobil ya, the end of life-nya kendaraan ya. Karena prioritas itu kan beda-beda. Nah ini juga sama. Pada saat ride hail masuk kita udah punya, ya kita update dan lain-lain. Tadi pertanyaannya mengenai EV. EV-nya Bluebird kan sudah di-launch 2019. Iya bisa dibilang Bluebird ini satu-satunya di Indonesia perusahaan transport yang sudah mengalami satu cycles kendaraan EV. Karena kendaraan EV yang kita pakai 2019 itu udah kita jual sekarang. So, kenapa kita lakukan 2019? Dengan sengaja kita tahu itu terlalu cepat. Tetapi kita harus memulai untuk belajar.
secepat mungkin supaya kita tahu satu cycles itu seperti apa. Dari mulai beli, maintenance, operating sampai jual. Kan satu cyclesnya perusahaan transport dengan aset seperti Bluebird adalah seperti itu. Betul. So kita harus full cycle sesegera mungkin. Makanya 2019 kita segera mulai. Maunya 2018. Tapi PP-nya baru keluar 2019. Jadi kita baru boleh launch 2019 waktu itu sama Pak Menko waktu itu. Which is okay, dan kita sudah full cycle. Saya bisa bilang bahwa Bluebird sekarang mengerti dan punya hitungan bukan hanya di atas kertas, tetapi punya pengalaman bagaimana mengoperasikan kendaraan listrik. Belinya di harga berapa, capacity di harga berapa, lalu operatingnya apa saja yang harus diefisiensikan dan lain-lain. Jadi walaupun kita sedang menambah, tapi dengan tetap unsur kehati-hatian. Malah lebih banyak kita tambah di Golden Bird. Karena kendaraan yang sekelas sama dengan yang kita pakai di regular taxi itu belum visible. Secara ekonomiknya. Secara itu. Dan bukan hanya di atas kertas, karena kita sudah ngitung kan sebenarnya. Yeah. Jadi kita tetap hati-hati, kita nggak terburu-buru. Jumlah unit yang kita targetkan Dama justru banyaknya di Golden Bird. Sekarang paling banyak kendaraan EV kita di Golden Bird Rental. Kenapa? Karena Golden Bird Rental itu lebih banyak opsinya, kelas harganya kan. Yep. Bisa dari yang kelas standar sampai kelas super apa ya? Super tingginya. Iya, super tingginya lah. Betul. Yang paling bawah kita pakai M6 contohnya, yang paling atas kita pakai BMW i7. So that's gap yang kita bisa isi gitu ya. Karena segmennya memang berlapis banyak. Kalau taksi kan sebenarnya segmen yang lebih general gitu ya. Lebih jadi mass kita market. nggak mau juga menurunkan kualitas kendaraan atau size-nya. Jadi customer kita harus tetap dapat feel untuk size dan lain-lain, comfortability, safety dan lain-lain harus kira-kira sama. Makanya belum ketemu. Kalau kita downsizing kendaraannya bisa aja gitu. Tapi kita nggak memilih ke sana sih. I see. Nah itu makanya di Golden Bird jauh lebih banyak mobilnya yang listrik. Iya. Tapi dalam waktu-waktu ke depan untuk taksi yang Bluebird reguler yang bukan Golden Bird, apakah rencananya ada ekspansi dalam listrik atau enggak? Karena yang saya tahu adalah satu hal yang kompleks terkait mobil listrik, mereka perlu waktu untuk nge-charge. Sedangkan unit-unit biasa dengan gasoline gitu ya, biasanya kan mereka akan ada sesi di mana pagi dipakai supir A, sesi lain dipakai supir B, terus dipakai supir C gitu kan. Jadi mobilnya nggak perlu di-charge. Sedangkan kalau mobil listrik kan agak lebih tricky di bagian sana. Jadi apakah di masa depan menurut Bapak akan ada penambahan mobil listrik di armada Bluebird? Tahun ini pun regular taksi kita tambah, karena kan ada jenis mobil yang baru masuk, kita anggap cukup layak walaupun masih mahal gitu ya. Tapi kita akan tetap mulai masuk juga karena kita ada renewal tadi kan, kendaraan yang kita udah scrap yang kita pakai 2019 kita udah renew dengan kendaraan yang baru untuk taksi, dan kita mau mulai scaling up, tetapi tetap dengan nggak besar lah ya, scaling up ya mungkin 500 gitu unit dulu sambil kita lihat scaling up operations. Again masalah charging, supercharge-nya juga kita punya gitu. Jadi charging kan sebenarnya nggak terlalu isu seperti dulu. Setengah jam juga cukup. Istirahat makan siang kan lebih dari setengah jam pasti. Betul. Ya bukan makan siang ya. Istirahat lah ya. Iya, betul, waktu istirahat driver mereka gitu. bisa tap into any fast charge atau datang ke kantor Bluebird sendiri kalau mereka di within the area. Mereka charge while mereka makan, sholat, istirahat dan lain-lain. By the time they're done, 30 minutes, 40 minutes is enough. I see. So, it's not that long juga sih sebenarnya. Secara proses nggak bermasalah gitu ya? Nggak terlalu bermasalah. So, it's not, isunya bukan di situ, tapi memang secara kendaraan dan operatingnya itu juga nggak apple to apple sebenarnya. Kita tahu datanya bahwa ya seakan-akan gini deh, sama seperti Golden Bird. Kalau untuk kepemilikan perorangan, itu no issue harusnya. Pindah ke EV itu is not an issue. Karena keputusan itu kan lebih subjektif ya. Betul. Tapi kalau jadi armada operasional, itu kan keputusannya harus objektif. Betul. Objektifnya ada, lebih banyak objektifnya dibanding subjektif. Jadi kita memilihnya itu juga ketahui lah. Ya walaupun nggak pakai bensin, katanya kan harus lebih murah, OPEX-nya nggak juga. Kan ada spare part yang worn out lebih cepat. Betul. Ban misalnya, rem misalnya. Itu kan semua juga wear tear parts ya yang harus dihitung juga di situ. So
mobilnya lebih berat, udah pasti bannya lebih cepat aus, bannya juga lebih mahal gitu kan ya. Wow. Jadi semua kan itu dihitung sebenarnya menjadi satu kesatuan. Jadi ada kompleksitinya di sana ya, di bagian operations dan Ada perhitungannya. kompleksitinya, Gitu. iya. Nggak not merely nggak bayar bensin lagi berarti jadi lebih murah gitu buat operator. Again, very different dengan personal decisions untuk ganti ke EV. Oke. Saya izin shift gears sedikit Pak, karena tadi kita ngomongin jasa transportasi buat orang, sekarang kita akan ngomongin soal lebih sedikit ke arah logistik gitu. Karena kan kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, artinya logistik menjadi salah satu komponen yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Iron Bird Logistics itu salah satu perusahaan yang cukup berkembang secara rapid gitu. Tadinya fokusnya lebih ke arah tracking, sekarang udah ada di freight forwarding dan sebagainya gitu. Kalau boleh share sedikit, apa aja sih tantangan-tantangan logistik di Indonesia yang lagi berusaha dipecahkan oleh Bluebird saat ini? Dan Iron Bird Bukan oleh Bluebird sih yang harus memecahkan. Logistik ini quite complex. But to disclaim, disclaimer dulu ya, Iron Bird Logistik itu bukan part of PT Bluebird Tbk ya. Oke. Itu part of the same group owner dari family. Jadi Bluebird Group, salah satunya ada PT Tbk, Bluebird Tbk, ada PT Iron Bird yang menangani Iron Bird Logistik. So disclaim dulu. Soalnya kan hari ini diundang sebagai Direktur Utama PT Tbk, jadi saya harus jelaskan. Iron Bird memang dari awal Pak Purnomo, bapak saya kan mendirikan transportnya justru truckingnya dulu. Memang pada saat itu melihat ada peluang quality level of service di container trucks pada saat itu. Baru akhirnya berkembang, termasuk waktu itu saya yang tadi saya bilang kerja di head office itu karena diminta kembangkan freight forwardingnya. Di 2008-2010 saya kerjakan itu. Jadi kepala pool, itu jadi memang udah strategi dari grup untuk menambah perluasan bisnis dari logistik. Sekarang ada warehousingnya dan lain-lain. Pertama yang memang logistik ini kompleks sih di Indonesia karena very centralized itu sangat terasa. Jadi nggak bisa efisien. Oke, centralized dalam paling efisien itu kan kalau rute itu diisi bolak-balik. Betul. Padahal di Indonesia itu nggak merata. Oh. Jadi yang dikirim dari barat ke timur sama timur ke barat itu either barangnya beda atau lebih sedikit pasti timpang. Sehingga transportnya nggak akan bisa efisien. Itu yang nomor satu. Nomor dua, ya memang negara kepulauan itu nggak akan bisa murah. Jadi kalau berharap murah untuk seluruh Indonesia, menurut saya sih nggak mungkin, kecuali disubsidi. Nah makanya pemerintah mencanangkan ada project yang logistik subsidized gitu ya untuk ke kepulauan-kepulauan. Itu yang sebenarnya memang perlu dilakukan kalau mau menekan biaya logistik secara keseluruhan. Tapi nggak mungkin antar pulau itu bisa efisien dan murah, tuh nggak mungkin. Menurut saya ya, at least. Iya. Jadi karena coba aja panggil teman-teman TI suruh ngitung optimal, nggak bisa pasti. Pasti ada loading unloading yang ekstra karena negara kepulauan. Betul. Ya, kalau kita mengacu ke negara yang efisien logistiknya, rata-rata pasti daratan luas. US, iya. China, ya kan. Even India probably bisa lebih efisien. Kalau dia atasnya saya nggak tahu sih. Tapi karena kalau daratan itu pasti lebih mudah untuk dibikin lebih efisien dari sisi moda transportnya. Nah, tinggal baru industry balance-nya akan membuat dia lebih efisien untuk dua arah terisi kan. Kira-kira basic konsepnya menurut saya adalah itu. Nah, again kalau kita berbicara Indonesia yang kepulauan, rada susah sih. Jepang contohnya kan juga kepulauan. Betul. Tapi dia dari ujung sampai ujung hampir semuanya bisa dilalui melalui jembatan kan. Ya. Terhubung melalui jembatan pulaunya. Ya, apalagi pulau-pulau besar. Jadi itu juga membuat mereka lebih cepat efisiensinya. Karena tidak terjadi pergantian multimoda yang pada saat berganti pulau. Tadi kita udah ngobrol dikit Bang soal TI. Ada satu konsep TI yang gue personally suka banget. Namanya adalah S-curve. Basically semua bisnis itu akan mengalami masa di mana mereka kayak melonjak secara tinggi,
terus di titik tertentu mereka harus melakukan inovasi supaya nggak tertinggal zaman dan akhirnya bisnisnya stagnasi gitu. Bluebird udah berhasil melakukan itu dengan melakukan akuisisi atau ekspansi beberapa sektor. City Trans diakuisisi tahun 2019, Bird Mobile dibuat tahun 2023. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih kira-kira yang menjadi visi, rencana gitu ya untuk Bluebird dalam waktu mungkin sekitar 5, 10, 15 tahun ke depan. Berhubung ini juga lagi ulang tahun ke 53 kan ya kemarin. 10 tahun sih udah jauh ya. Di zaman sekarang 10 tahun tuh very long. Very unpredictable ya. Very unpredictable sih. Tapi kalau di Bluebird percaya bahwa mobil itu hanya berhenti, pergerakan orang dan barang, bahkan barang nggak berhenti. Orang itu kan hanya berhenti pada saat kita udah alamin juga tahun 2020 kan. Betul. Mudah-mudahan kita nggak perlu ngalamin lagi. Jadi pergerakan orang menurut dari zaman normal tanpa disrupsi sesuatu yang heboh seperti COVID yang fatal gitu ya, akan ada terus. Jadi what's our strategy adalah bagaimana Bluebird itu staying relevant to the ever changing mobility needs. Jadi kita mau membuat, karena kita sudah punya platform digital, kita punya banyak lini bisnis juga, yang kebutuhannya itu harusnya mobility itu kan nggak selalu sama. Hari ini mungkin perlu taksi, besok perlu rental, atau di hari yang sama berubah lagi mau antar kota. You know, your mobility needs always change setiap harinya, atau berkala lah ya, sesuai kebutuhan. Jadi itu yang kita mau staying relevant tuh, bahwa kebutuhan mobilitas apapun ya, remember us, we have the service. Kalaupun diperlukan multimodanya gitu ya. Jadi kasarnya kalau sekarang door to door intracity, how do you make that service seamless? Berangkat naik Bluebird ke tempat berangkat City Trans, turun dari City Trans sudah ada Bluebird lagi gitu. So that's, sekarang ada, tapi masih terpisah. Nah kita sedang menjahit supaya itu menjadi satu booking misalnya. Wah, advance banget jadi satu booking. Ya kan kalau kita naik pesawat juga sebenarnya ada first mile last mile-nya. Kita juga cegat di depan, tapi kan belum seamless. Kita udah, makanya platform kita juga tadi agnostic of supply, agnostic of demand. Jadi kita ada di MRT, kita ada di KAI juga, karena itu multimoda yang common dipakai oleh masyarakat untuk mobilitas. Jadi mereka bisa booking sekaligus sama taksinya di aplikasi sana kan. Nah tinggal kita reciprocal aja nanti ke depannya di aplikasi My Bluebird kan, sesuai pada waktunya. Tapi itu kenapa kita kembangkan, karena kita percaya juga ya masih banyak yang bisa kita kembangkan. Market share kita juga masih kecil, sekalian jualan dikit. Jadi growth-nya masih sangat bagus lah ya. Kalau lihat proporsional, memang kita targetkan akan semakin besar revenue contributions dari non-taksi ke depannya. So that's what we envisioned harusnya. 2 tahun lalu taksi masih 73%, akhir tahun kemarin 70% revenue contributions. Walaupun taksinya sendiri growing double digit, tapi yang lainnya high double digit. Jadi ya ngejar proporsinya lebih banyak. Betul. Paling besar dari mana Pak kalau boleh tahu? Apanya? Growth-nya kelihatannya dari sektor apa? Dari bus. Dari bus. Ya. Bus paling besar. Saya personally ngerasain ini tentang kayak pemenuhan mobility needs ini, karena saya hari-hari biasa pengguna setia Bluebird. Ketika hari biasa naik Bluebird, saya ngumpulin poin. Akhirnya ketika weekend saya perlu ke Bandung naik City Trans, saya tuker poinnya pakai kupon. Exactly. Jadi akhirnya bisa naik City Trans dengan harga yang lebih even diskon gitu kan. Jadi akhirnya weekdays, weekend semuanya naik Bluebird gitu. All around. Memang itu tujuannya kita punya loyalty program. Kita melihat memang patterns-nya supaya ya lebih bermanfaat buat yang frequent user. Betul. Ngomongin soal staying relevant, ada satu visi atau satu mimpi besar di pemerintahan Indonesia saat ini terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, salah satu
sendi utamanya sebenarnya adalah produktivitas dari SDM-nya. Gimana masyarakat Indonesia bisa didorong lebih produktif, menghasilkan lebih banyak GDP per kapita dan sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Bluebird terkait meningkatkan produktivitas mungkin karyawannya dan juga masyarakat Indonesia secara general, Bang? Di Bluebird sih cukup sangat terukur ya harus produktivitasnya, karena kita memang bisnisnya mengukur produktivitas kan, efisiensi, effectivity. Jadi dua-duanya productivity tapi juga efisiensi dalam memproduce services. Dua-duanya ada ukurannya sih. Jadi kalau ditanya buat kita, kalau kita lebih efisien maka perusahaan lebih sehat, lebih efektif. Betul. Akhirnya bisa berkembang lebih luas. Akhirnya mengembangkan SDM, walaupun mungkin di dalam suatu pekerjaan itu membutuhkan orang lebih sedikit karena kita pakai teknologi dan lebih efisien dan lain-lain. Tetapi dengan mengembangkan usahanya kan akhirnya tetap butuh SDM lagi untuk ditempatkan di tempat lainnya. Jadi that's how we think, bahwa not merely about mengurangi orang, tapi kita bisa mengurangi orang di lokasi tertentu, itu berarti kita bisa lebih efisien dan bisa berkembang membuka di lokasi lain lagi. Kira-kira itu pola pikirnya Bluebird. Betul. Ada target nggak mungkin kayak pertambahan jumlah tenaga kerja dalam 5 tahun ke depan akan ekspansi sebegini besar atau ekspansi ke lebih banyak, misalnya kayak kota di Indonesia gitu? Nggak bisa jawab sih saya. Oh, ini akan mengikuti alur bisnisnya nanti ya sekalian berkembang tapi terus. Gini, mungkin yang saya bisa jawab adalah rasio SDM itu pasti kita pegang karena productivity akan diukur dari situ. Berapa orang menghasilkan pekerjaan apa, itu ada ukurannya pasti. Tapi kalau dibilang berapa yang akan kita buka, ya adalah di bulan ini aja kita baru buka cabang pool baru lagi. Oke. Dalam semester 2 ini kita akan buka beberapa pool lagi. Lebih banyak lagi. Baik di Jakarta mau di Jabodetabek maupun di luar. Karena memang perkembangannya memang menuntut kita membuka. Tapi kan secara rasio itu akan tetap lebih efisien akhirnya, karena yang dibuka cabang bukan head office. Head office kan maintain at the certain numbers atau bahkan bisa yang lebih efisien gitu. Tapi kalau di cabang udah ada rasio juga, satu cabang dengan kendaraan berapa itu berarti berapa orangnya. Ya kan? Betul. Nah, berarti dia harus bisa menghasilkan berapa dan lain-lain. Jadi setiap divisinya akan begitu. Kita buka cabang baru, itu cabangnya mengoperasikan Bluebird aja atau ada Goldennya atau ada Big Birdnya atau ada City Transnya, itu kan akan menentukan sizable di sananya, orangnya tipe yang mana saja, jabatannya apa saja dan jumlahnya. So rasio-rasio itu yang selalu kita pegang sih. I see. Again untuk revenue generating divisions gitu ya, seperti outlets atau pool, udah pasti kita akan dorong terus dengan penambahan. Ya betul. Satu program yang nggak kalah menarik dari Bluebird, sepenglihatan saya adalah beasiswa Bluebird Peduli. Ya. Mungkin kalau abang bisa share sedikit sebenarnya apa sih visi di balik itu dan gimana perkembangannya saat ini, boleh tuh, karena itu kan basically membuka opportunity untuk keluarga dari para pengemudi Bluebird. Ya, so berbagi bahagia itu Bluebird. This is the tagline yang kita canangkan sekarang, karena Bluebird, nama Bluebird sendiri itu ceritanya adalah burung pembawa kebahagiaan. Jadi almarhumah founder Bluebird, nenek saya, karena hidup, jadi dia waktu kuliah di Belanda, kuliah hukum, ada dongeng Eropa tentang gadis kecil yang sedang susah, nangis, lalu datang burung biru. Burung biru nanya kenapa, ya ceritalah, dia curhat bla 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 bla. Burung birunya jawabannya adalah kalau kamu bekerja jujur dan kerja keras, kebahagiaan itu akan datang. Makanya dongeng itu teringat terus oleh almarhumah pada saat dia mendirikan, diberikan nama Bluebird. So bringing happiness itu menjadi apa ya, DNA lah ya. Bringing happiness itu menjadi DNA. Cerita zaman dulu ya, selalu kedekatan semua level itu kalau berbicara nggak mengenal bahwa saya harus begini harus begitu. Kita bersama-sama karena tujuan kita sama-sama mau membahagiakan keluarga kita. Jadi founder kita selalu bilang semua orang bekerja itu, ya bukan semua orang ya, mayoritas lah ya, bekerja kan untuk membahagiakan keluarga. Betul. So
konteks itu yang diambil, maka dalam berbagai kebijakan kita mengacu apakah itu ada hal yang kita bisa lakukan untuk membawa kebahagiaan itu lebih. Pertama itu. Kedua, hanya only happy people kan membuat orang lain bahagia. Oke, maksudnya pengemudinya gitu ya. Yes. Only if they are happy, then they Only bring if they're happiness. happy. Dan kita human, kita tahu nggak mungkin happy terus setiap saat. Makanya ada human connection kita di sana, makanya ada pool kita di sana, supaya membuat that human connection, supaya relate terhadap mereka. Oke, kita semua, nggak semua dalam kondisi perfect, tapi layanin dengan baik, gitu ya. Kita tahu pasti ada fail trade. We are very paranoid bahwa kita itu nggak perfect. Oke. Jadi kita handle semua masukan, baik yang positif, terutama yang negatif, itu very serious. So we have to make sure we are consistently delivering every day better than yesterday. Dengan membawa kebahagiaan ini. So, kalau kita mau mereka melayani bahagia dengan lebih mudah, karena kita tahu konteks hidup mereka juga nggak mungkin selalu perfect. Yeah. Maka dari founder selalu memikirkan apa yang kita bisa lakukan. Tadi konteksnya beasiswa sama kesehatan itu muncul atau dimulai setelah krisis 98. Karena pada saat krisis itu biaya pendidikan sama biaya kesehatan itu kan melonjak. Betul. Jadi founder dan co-founder, bapak saya juga termasuk dalam almarhum om saya juga nyatakan, we have to do something. Kebetulan tadi mereka dokter kan, jadi langsung abis itu 99 kalau nggak salah langsung dibikin jaringan kesehatan gratis. Di semua pool kita ada dokternya, ada nurse-nya, ada obat-obatan, semua itu udah gratis. Kalau zaman sekarang BPJS kan. Jadi kita setelah krisis 98 itu 99 memulai itu. Dan kita diskusi, kita mendengarkan apalagi yang dibutuhkan selain healthcare facility. Uang sekolah. Akhirnya kita mulai jalankan itu. Uang sekolah itu beasiswa secara rutin, nggak pernah putus, termasuk zamannya COVID. Tapi zaman COVID bukan uang perusahaan yang keluar, uangnya founder yang keluar. Dari family inject uang untuk tetap menjalankan beasiswa di masa krisis tahun 2020. Kan kita minus tuh, satu-satunya tahun kita minus 2020. Ya, tapi itu tetap kita jalankan karena value tadi itu kita nggak mau ya kalau kita aja susah, yang lain juga pasti lebih susah. Apalagi driver dan employee yang anak-anaknya masih sekolah, jadi itu tetap berjalan. Itu basicnya kenapa itu dijalankan. Ya tentu bukan hanya itu, again ekosistemnya kita create, ada less worry about healthcare facility, less worry about uang sekolah. Kita juga dirikan namanya Kartini Bluebird. Kartini Bluebird itu program pelatihan gratis, menjahit, memasak, makeup artist, banyak lah, ada beberapa topik gratis buat istri-istri pengemudi. So we want them to create their own micro businesses untuk mensupport. That's the ecosystem yang kita create, supaya ya kalau lagi hari jelek, lagi bisnis jelek, lagi kurang banyak gitu lah ya, yang pergi-pergi. Industri ini kan nggak selalu sehat-sehat aja, ada siklusnya dan lain-lain, sehingga usaha mikro yang didirikan, yang kita latih ke istrinya, termasuk financial planning, financial literacy, itu kita dorong terus ke justru istri-istri pengemudi juga. Karena technically mereka yang akan membantu para suami yang majority ya, untuk memanage keuangannya di rumah. Bagaimana menabung, bagaimana meng-create bisnis. Kita kasih juga kalau kita ada event, cateringnya mereka. Ada juga kantin yang mereka yang kerja gitu, istri-istri pengemudi yang kerja di situ di Kartini Bluebird, kantin Kartini Bluebird namanya. Itu kita create supaya ada movement di sana. Mereka terlatih setiap hari memasak, sehingga kalau ada job nggak kaget, bukan musiman gitu ya. Betul. Kita order juga kalau ada souvenir apa, kita beli kue-kue kering dari mereka. Kalau makan-makan di kantor juga box-boxnya mereka yang bikin. Nah, jadi kita juga meng-create ekosistem juga sih. Itu yang again tujuannya apa? Satu pastinya untuk membantu tambahan income, tetapi membuat lebih bahagia. Kira-kira cita-citanya begitu. Betul. Dan menurut saya ini harusnya jadi contoh untuk perusahaan-perusahaan lain, karena ini kan sangat end to end kan, artinya kesehatan dibantu,
pendidikan anak dibantu, setahu saya sebagian juga akhirnya bekerja di perusahaan Bluebird ya kalau nggak salah kan setelah dapat beasiswa gitu, dan istrinya juga dibantu untuk membuat bisnis financial planning dan sebagainya. Jadi end to end pengemudi merasa jauh lebih bahagia harusnya. Ekosistemnya tersupport dengan ya tadi less worry lah ya, targetnya nggak bisa zero kan. Itu sih tujuannya. Dan memang kan ada beberapa value yang founder tanamkan di kita kan, mengenai integrity, jelas, kejujuran, mengembalikan barang dan lain-lain itu kan Argo sesuai itu kan cukup terdepan ya sebagai value proposition-nya Bluebird. Dan lumayan strict tahu saya. Saya tahu beberapa instances di mana ketika pengemudi itu tidak jujur, konsekuensinya itu diberikan dengan cukup tegas gitu kan. Pasti tegas. Pasti tegas. Karena value itu salah satu yang paling depan. Tapi bukan hanya itu, kejujuran dalam melayani, pilih rute dan lain-lain. Makanya kalau ada komplain atau kritik, kok saya nggak kurang bagus rute di bawahnya, oke kita lihat petanya kan semua ada datanya, kita bisa balikan kalau memang kita anggap salah. Tapi kita juga akan jujur, well it's actually the best routes at that time gitu ya. Gak apa-apa, kita tetap dua arah lah komunikasinya. Karena customer itu kan ada preferensi juga ya, mau lewat mana dan lain-lain. Jadi kita juga harus mengamini, makanya driver juga kita latih untuk ya open mind gitu, bahwa mungkin kamu paling tahu, tapi yang paling penting adalah tamunya mau lewat mana. Kalau pakai Argo, kalau fix price kan ya udah ada rutenya map, tinggal ikutin aja. Tapi map juga nggak perfect kan. Jadi not merely kalau titiknya di sini harus hanya sampai di sini gitu kan. Jadi itu juga yang kita latih, bahwa human factornya harus tetap masuk sih di kita, human touch lah ya. Again, nilai value mengenai kepedulian itu memang juga sangat penting dari dulu. Makanya kita udah canangkan itu. Makanya kita juga punya sustainability vision 2030, di tahun 2030 itu 50% emissions reductions. Kan pemerintah targetnya 34% kalau nggak salah. Jadi kita canangkan 50%. As merely as karena kita mau positive contributor terhadap targetnya pemerintah. Betul. Apalagi kita perusahaan transport. Kalau ngomongin jejak karbon emisi, dan makanya kita juga memulai EV kan, karena kita mau journey, know how to, when it's feasible, then we massive change ke sana kalau memang udah feasible. Tapi kalau belum ya kita gradually, kita pakai CNG contohnya. 22% sekarang armada taksi Bluebird sudah pakai CNG. That's by white paper research. Almost 50% emission reduction sudah tuh di situ. Jadi not our research ya, tapi white paper research di luar. So itu kita lakukan kenapa ya? Ya karena menurut kita punya nilai kepedulian yang harus kita contribute ke masyarakat juga. Dan sebagai driver lah ya, sebagai catalyst. Buktinya begitu kita pakai EV kan lebih banyak memang zamannya orang nggak percaya EV jadi mau punya EV. Betul, leading the transition by example. Leading by doing, by example. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir Bang, soal pesan-pesan untuk para insinyur teknik industri Indonesia, saya ada beberapa kuis dulu nih buat Bang Andre. Kuisnya kuis nyantai aja sebenarnya. Ini bukan kuis kuliahan. Bukan. Tadi sebenarnya kita sempat siapin soal operation research, tapi setelah kita lihat agak terlalu kompleks. Buat hari lain. Tapi apa dulu matkul favorit dari Bang Andre ketika di kuliah? Mata kuliah favorit actually operation research sih. Operation research saya seneng liatnya. Ngerjainnya tuh interesting gitu ya. How all the possibilities sama pengembangannya bisa fleksibel ya. Akhirnya menjadikan sesuatu urutan, bener kan ya? Operation research itu kan. Traveling salesman problem, banyak matematikanya gitu kan sebenarnya mikir kayak mana yang paling efisien. Iya, karena saya basicnya memang lebih ke mathematical sih. Nah, jadi walaupun bukan kalkulus ya. Matematika yang lain. Statistik juga menyenangkan sih menurut saya. Mengumpulin data, mengolah data, menginterpretasikan data gitu ya. Berarti Bang Andre ini emang udah cocok dari dulu kayaknya di industri transportasi, karena sukanya operation research sama statistik, matematika. Iya, mungkin juga ya. Mungkin juga. Apa mungkin gak ada kerja di situ jadi ngerasa relates terhadap mata kuliahnya juga kali ya. Mungkin.
Nah, tapi kalau kita geser sedikit ke dosen paling favorit atau memorable, siapa kira-kira Bang? Gak ada kayaknya yang paling favorit ya. Siapa ya? Bu Indriati kebetulan ya, karena memang dosen pembimbing tesis sih. Tugas akhir. Iya. Topiknya apa Bang kalau boleh tahu tugas akhirnya? Apa ya? Lupa. Operation research Kayaknya bentukannya? bukan. Makanya sama Bu Indri itu tentang statistical something yang saya ngambil dari data dari Bluebird sih. Oh, oke. Kayaknya lebih berhubungan sama manajemennya deh. Lebih ke arah manajemen tapi ke arah statistik. Udah lupa sih terus terang. Rada lama. Tapi statistical dosen bimbingnya Bu Indri. I think it's about human managementnya sih. Human capital management. Human capital management sih. sebagainya. Lebih ke arah sana, makanya Bu Indri yang saya minta jadi dosen bimbing waktu itu. I see. Nah, kalau tempat makan favorit dulu pas waktu di ITB. Salman. Saya setuju banget. Kalau duit lagi tipis, makan di sana paling kenyang. Bener. Paling enak dan paling bersih nggak sih makanannya menurut saya? Iya, ya kalau nggak di himpunan dulu, makannya di situ. Di himpunan TITB kan ada Warsito dulu. Oh iya benar. Dulu ya. Iya. Tapi abis itu kayaknya nggak ada lagi ya. Tahun berapa gitu ya. Ya makan favorit di situ lah. Berarti Rebutan tulang kaldunya lagi sama yang lain. Siapa yang bisa dapat tulangnya untuk makan sumsumnya. Anyway, tempat makan favorit sekitaran kampus ya itu sih paling. Kalau orang tua lagi datang kita makan tokoyu gitu. Ya kan? Iya. Kalau enggak kita hemat-hemat buat yang lain. Jadi ada mode makan anak kosan sama ada mode orang tua datang kan biasanya kan? Iya dong. Zaman itu harus pintar-pintar memilah. Betul. Jadi pintar-pintar mengundang kapan orang tua suruh datang. Menuju akhir bulan datang mah gitu. Ntar datang makan-makan gitu rame-rame. Dago Panyawangan gitu-gitu. Iya, mau mana? Makan Sunda, makan tokoyu, wah pindah-pindah lah pokoknya kalau ada orang tua datang. Ngajak teman-teman semua, nyokap kapan datang? Ini lagi datang, ayo rame-rame kita gitu. Terus ganti-gantian lagi, hari ini nyokapnya ini, nanti kapan nyokapnya ini, enak kan? Iya. Kebetulan nyokap gue cukup sering datang. Dia nggak percaya anaknya kuliah kayaknya. jadi cukup sering datang. Nah kita masuk ke bagian terakhir dari ngobrol ini Bang. Okay. Yaitu apakah Bang Andre ada pesan-pesan untuk teman-teman insinyur teknik industri seluruh Indonesia yang udah berkarir, yang masih belajar, kira-kira apa yang bisa take away yang Bang Andre berikan kepada mereka? Take away ya, saya ngasih wejangan, waduh berat juga nih kalau sampai salah nanti kan. Saya pikir keilmuannya TI sih banyak kepake di mana-mana sih menurut saya. Secara general itu banyak yang bisa dipakai. So, tapi not merely hanya itu. Jadi sama seperti saya cukup banyak belajar yang lain juga, dan terutama setelah S1 kan banyaknya ke manajemen juga ya. Ambil MBA lalu Executive Education dan lain-lain. Saya pikir kombinasi dari semua itu yang dalam berkarir bukan di bidang teknik industri ya eventually bisa menerapkan, tapi harus belajar banyak juga yang lain. Pola pikir engineers in management menurut saya juga bisa unik ya, karena iterasi perbaikan improvements itu kan kalau kita di TI kan Kaizen kan ya. Betul. Nah itu kan sebenarnya pola pikir manajemen yang sangat terpakai gitu ya. Nah itu aja sih mungkin yang saya nggak tahu juga. Soalnya saya kerjanya bukan di bidang TI sih, tapi kan Kaizen terus, Bang. Tapi Kaizen terus gitu. Betul. Makanya kalau saya bilang itu sangat kepake pola pikirnya, bisa diterapkan di mana-mana, no matter what you are doing gitu. Mau di manajemen, mau di HR, apapun itu, continuous improvement itu kan selalu kepake. Betul. Ya paling itu ya. Sip, continuous improvement jadi mindset yang penting untuk mindset yang penting. Kalau secara ilmu ketaian, tapi ya in reality pasti kalau saya dan di Bluebird percaya kerja keras dan kerja pintar itu juga penting. Tentunya how do we become more efficient. Tetapi Bluebird didirikan atas kerja keras, jadi kita semua kerja keras, nggak ada yang WFH.
Itu untuk showing bahwa kebersamaan kita dengan yang di industri, di perusahaan yang industrinya kerjanya 24 jam, 3 shift. So kita lakukan itu juga, pengolahan data dari unsur KTI-an, statistikal dan lain-lain. Nowadays we have abundance of data, jadi itu juga menurut saya pola pikirnya banyak yang kepake juga. How do we look at data? Raw data itu apa yang kita lihat gitu, apa yang mau kita lihat, apa yang kita bisa olah dari raw data. Kan itu sebenarnya pola pikirnya statistikal. Itu juga sangat kepake sih menurut saya in business, in management, in a lot of environments. Oke, berarti tadi mindset terkait Kaizen, mindset tentang pengolahan data, mindset yang ada di TI akan selalu terpakai di industri apapun. Ada sedikit ujangan nggak Bang buat beberapa teman-teman yang masih fresh grade? Karena biasanya fresh grade tuh lebih anxious gitu soal karir, mungkin agak takut karena banyak ketidakpastian kan, keluar dari kampus tuh banyak banget ketidakpastiannya. Ada nggak mungkin sedikit ujangan buat teman-teman yang sedang mengalami atau berada di fase itu? Ujangannya gini, pengemudi taksi aja setiap hari mau keluar pool nggak pasti mau belok kiri mau belok kanan, tapi harus dijalanin kan. Nggak selalu keputusan itu bisa benar. Mungkin buat yang fresh graduates, just learn by doing aja juga. Move on, bener atau salah itu udah lewat keputusannya. Tinggal we learn from it to make it better on the next decision making. Buat saya itu. And merely, saya juga selalu bilang, Bluebird sampai dengan sekarang ya masih sukses. Tetapi semua suksesnya itu tidak menjamin ke depan kita tetap akan sukses. What we failed to do past itu juga sudah past. Tidak menjamin bahwa karena kita kemarin blindsided contohnya dengan teknologi yang lebih terkini, bukan berarti kita nggak bisa ke depannya. So as merely as gigih untuk maju ke depan itu buat yang muda-muda menurut saya sih sangat penting ya. Jangan takut susah. Karena waktu kita SD, kita anggap pelajaran SD susah. Kita SMP, mau lulus SMP, kita anggap pelajaran SMP susah. Tapi waktu kita kuliah, kita anggap pelajaran kuliah susah, kita ketawa-ketawa ngeliat pelajaran SD, SMP, SMA kan. Betul. Kita anggap gampang. So when we passed it, then you made it gitu. Kalau ada tantangan baru, that means you are learning some things, you are growing. Nggak usah, kasarnya kalau katanya very anxious generations. Ya semua orang juga begitu dari zaman dulu kayaknya. Kalau belum dihadapin, belum dilewatin pasti ada senewannya lah ya. Betul. Tapi ya sama seperti tadi saya analogikan dengan jenjang pendidikan ya, karir juga sama. When you baru pertama kali experience, ya it's a new experience, ya wajar aja banyak yang harus dipelajarin. So spend the time to learn and to conquer it, and then one by one, what's your goal? It's a goal, tapi steps towards it yang matters untuk menuju ke sana. Thank you. Serius banget ya jawabannya. Habis mintanya jangan soalnya. Bener. Ini jangan, jadi nggak apa-apa agak serius sedikit. Tapi thank you Bang Andre untuk waktunya dan sharing pengalamannya. Ini sangat daging banget gitu, dan saya yakin teman-teman yang ada di sini dan audiens akan banyak mendapatkan pelajaran dari cerita-cerita Bang Andre. Thank you teman-teman semua. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.